Anda kalau nggak punya motivasi nggak akan datang ke sini. Apa tujuannya ke sini? Kan pengajian banyak, di tempat lain juga ada di hari yang sama. Kenapa datang ke sini? Ada motivasinya kan? Nah, untuk itu kita antarkan dulu sebelum ngaji ke kitab-kitab pokok, kitab induk. Kita antarkan dengan adabnya dulu. Hari ini insya Allah kita akan masuki masih di halaman ke-17 ya. Halaman ke-17 di paragraf yang keempat, waqala Aliyun. Yang sudah ada kopiannya ya silahkan dibuka halaman 17 ya, paragraf kedua dari bawah tu, waqala Aliyun. Ada? Baik, yang belum ada disimak ya, diikuti insyaallah. Ini bagian terakhir di keutamaan, selanjutnya nanti kita akan masuk kepada teknis ya. Di kitab ini dibagi dua, satu motivasi, yang kedua bab teknis implementasi. Motivasi itu begini maksudnya, setiap kita itu kalau ingin semangat mengerjakan sesuatu, harus ada faktor yang mendorong kita untuk memotivasi mengerjakan itu dengan baik. Anda kalau nggak punya motivasi nggak akan datang ke sini. Apa tujuannya ke sini? Kan pengajian banyak, di tempat lain juga ada di hari yang sama. Kenapa datang ke sini? Ada motivasinya kan? Nah, menuntut ilmu juga begitu. Seperti mencari harta. Ya, bahkan harus lebih daripada itu, karena rumus Imam Syafi'i itu sederhana. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunia, pakai ilmu. Makanya semakin tinggi ilmu, dunia semakin cepat datangnya. S1 dengan S2 gajinya beda enggak? Beda, fasilitas tidak sama. S3 tambah lagi, gaji pasti naik sendiri. Fasilitas akan beda. Enggak mungkin S3 fasilitasnya di bawah ya daripada yang S1, kecuali ada bakat ilmu lain yang melebihi kapasitas S3 itu ya, jadi kadarnya ilmu. Pengen nambah silahkan, akhirat pun pakai ilmu, nggak pakai ilmu batal. Sholat subuh barusan nggak pakai ilmu batal, karena nggak ada ilmunya 3 rakaat ya kan, walaupun siap-siap dari tengah malam kan repot tuh. Kalau pengen keduanya, nah ini yang ideal, dunia akhirat dapat pakai ilmu juga. Bagaimana caranya dunia akhirat dapat? Ya, kalau tidak tahu ilmunya repot sendiri. Ya, misal nih, ini antum mau rapat, terbiasa duha nih, terbiasa duha, ada kondisi yang tidak memungkinkan duha karena rapat mendesak. Ya, rapatnya jam 9, ada waktu 5 menit lagi, 9 kurang 5. Saya tanya, ngejar rapat atau duha dulu? Oh, ya kan? Kasus kedua, ibu misalnya bu. Ibu dalam kondisi haid kan tidak sholat, ya kan? Tidak baca Quran. Nah, kalau tahu ilmu dengan tidak tahu ilmu itu ada perbedaan. Gimana status pahalanya ketika berhenti itu? Nah, dengan menggunakan satu hadis karena tahu ilmunya kita senang, dan dari ilmu itu kita persiapkan. Ya, perhatikan satu kalimat yang sangat indah. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan. Perhatikan kalimatnya. Saya permudah saja bahasanya ya. Orang yang terbiasa melakukan satu amalan kebaikan, lalu dia mendapatkan uzur karena sakit atau karena safar, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, fakana alaihi ya muqiman sahihan, seperti orang yang mukim dan dalam keadaan sehatnya. Perhatikan kalimatnya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang sakit atau safar, atau pakai ilmu qiyas, dikiaskan kepada kondisi sakit dan safar, dan tidak memungkinkan mengerjakan amalan rutinnya, maka tetap dituliskan pahalanya dalam kondisi sakit atau safar atau yang semakna dengan dua hal tadi. Misal, antum biasa ke masjid nih. Biasa ke masjid, pahalanya kan beda dengan tidak ke masjid. Satu kali sakit, nggak bisa ke masjid. Itu pahala sholat yang dikerjakan di rumah, nilainya sama dengan yang di masjid. Karena rutinnya, karena kebiasaan ke masjid. Ya. Tapi kalau nggak biasa ya tetap kembali kepada sholat yang munfarid. Sama ibu begitu bu. Dalam keadaan ibu misalnya suci, diperbanyak nih.
Baca Qur'annya perbanyak, tahajudnya, duhanya, sunnahnya. Itu dalam keadaan haidnya dituliskan pahala rutinnya. Jadi walaupun nggak ngaji, pahala ngajinya ada. Ya, makanya dibanyakin bu amal soleh dalam keadaan suci. Sebab kalau sudah monofos, sudah berhenti, kembali seperti normalnya biasa yang lain. Banyakin. Ya, alhamdulillah ya, walaupun nggak ngaji dapat pahala, belum tentu. Kalau dalam keadaan sucinya tidak ngaji. Ya sama antum sering sholat duha satu kali kondisi mendesak. Tidak bisa dikerjakan karena tadi ada kondisi sosial yang sangat mendesak. Dikiaskan kepada orang sakit yang tak mampu. Dikiaskan pada orang safar. Maka pahala duhanya tetap dapat. Nah kalau tahu ilmu ini tidak akan memaksakan duha. Ya karena pahala dapat. Apalagi misalnya dalam safar. Terbiasa sholat sunnah kan. Mau safar panjang nih. Ya, kemudian transit di bandara. Bahkan berangkatnya siang, ya, zuhur, ba'da zuhur tepat 12:30, ya, nyampainya misalnya ke tujuan itu bisa jam 5 di jama kan? Hadiahnya kosor kan? 2-2 ya. Nah, antum kerjakan zuhur 2, asar 2, ditarik kemudian takdim ke zuhur. Masih sholat sunnah enggak? Oh, jangan terlampau soleh. Oh, yang fardu aja dikurangi, dengan tuh mau tambah lagi. Nah, ini kalau pakai kosor, tapi ketika anda kosor pun hitungannya 4, yang sunnah tetap masuk, ditulis pahalanya. Gitu. Berdasarkan apa? Hadis tadi, karena kebiasaan rutin mengerjakannya. Makanya selama hidup rutinkan amalan-amalan tambahan yang sunnah, bacaan yang sunnah, supaya saat dalam kondisi tertentu tak bisa mengerjakan pahala tetap dapat. Nah itulah ilmu. Jadi ada motivasi. Kalau kita paham dengan itu, motivasinya semakin meningkat. Yang tidak punya motivasi akan berbeda. Kalau nggak tahu keutamaan tahajud, nggak akan bangun malam. Kalau nggak tahu dahsyatnya Al-Quran, tidak akan mau mengkaji. Ya karena itu yang pertama, butuh kita motivasi untuk bisa mengoptimalkan semangat kita belajar. Yang kedua, teknisnya bagaimana memulai belajar itu supaya satu, yang dipelajari berkah. Yang kedua, cepat untuk dipahami. Yang ketiga, mudah untuk diamalkan. Nah inilah yang menjadikan para ulama menulis kitab-kitab pengantar sebelum ke kitab induk. Di antara kitab pengantar yang ditulis oleh ulama kita yaitu Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Sekarang kita sudah masuk di halaman ke-17 di paragraf yang keempat. Nah kalau sudah paham itu, mari kita baca kitabnya.